Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel seputaran handphone. Apa kabar sobat semuanya? Semoga baik dalam lindungan ya sobat. Baiklah, di tangan saya ini ada HP Redmi Note 6 Pro yang dimana kasus dan kerusakan handphonenya tidak ada respon pengecasan ya teman-teman ya. Dan khawatirnya bisa jadi handphone ini matot dan bisa jadi handphone ini konektor casnya yang bermasalah ya teman-teman ya. Baiklah, saya akan melakukan langkah-langkah dan step by stepnya buat teman-teman semua. Pertama, saya akan melakukan pembukaan backdoor atau casing belakang dari handphone Redmi Note 6 Pro ini. Jadi kita akan memprediksi dengan catatan kerusakan handphonenya ya. Jadi selama ini saya memegang kasus Android seperti ini, saya harus pengecekan di cas dulu ya teman-teman ya. Karena di jalur pengecekan cas inilah menentukan bahwasanya mesinnya yang bermasalah atau tidak ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya kita harus memperbaiki kerusakan intinya dulu ya teman-teman ya. Setelah kita memperbaiki kerusakan arusnya dulu, baru kita memprediksi bahwasanya handphone ini kerusakannya di mana ya teman-teman ya. Baiklah, setelah itu saya akan mencopot baterainya, karena di setiap handphone mati itu arus baterai udah tidak normal lagi ya kawan. Seperti biasanya handphone di ampere 0,37 dan itu 0,37 baterainya berisi ya teman-teman ya. Sepertinya handphone ini baterainya udah lowbat ya teman-teman ya. Baiklah, kita akan pengisian di power supply di tegangan 0,48 ya teman-teman ya. Jadi power supply-nya kita setel dulu di 0,48 supaya arusnya terisi di baterai ini ya teman-teman ya. Kita harus menghubungkan kutub positif dengan negatif ya teman-teman ya. Oke, kita atur di ampere 0,48 ya teman-teman ya, supaya pengisian baterai normal ya teman-teman ya. Kalau di 0,5 ampere ke atas pengisian baterai tidak normal, karena bisa jadi nanti baterainya gembung dan baterainya bocor ya teman-teman ya. Alhamdulillah baterainya sudah terisi dan kita akan mencoba untuk pengetesan baterai dulu ya teman-teman ya. Jadi kerusakan handphone ini kita harus mengecek arus dulu teman-teman, baru bisa kita prediksi bahwasanya mesin handphone ini kerusakannya di mana gitu. Jadi arus itu sangat penting di satu buah Android ya teman-teman ya. Oke, saya akan mencoba untuk menghidupkannya. Alhamdulillah ternyata handphonenya ada respon ya teman-teman ya. Kita coba untuk pengetesan cas apakah ada respon. Ya, ternyata tidak ya teman-teman ya. Berarti kita akan mencoba untuk menggantikan konektor casnya ya teman-teman ya. Apakah konektor cas ini bermasalah atau tidak ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah handphonenya kembali masuk menu booting. Kita cek dulu ya teman-teman ya. Dan untuk sementara waktu kita cek juga buat presentasi baterai apakah terisi atau tidak ya teman-teman ya. Sepertinya konektor casnya juga goyang ya teman-teman ya. Baiklah, saya akan coba untuk penggantian konektor casnya dulu ya teman-teman ya. Oke, saya akan mencopot baterainya. Untuk sementara waktu kita untuk penggantian konektor cas baterainya, alangkah baiknya kita isi dulu ya teman-teman ya di power supply, supaya nanti di saat konektor casnya udah masuk baterainya bisa terisi ya teman-teman ya. Baiklah, setelah saya coba untuk melakukan pengisian baterai, saya akan membuka bezel speakernya dulu ya teman-teman ya, yang ada di handphone Redmi Note 6 Pro ini. Oke, alhamdulillah bezelnya udah copot. Kita akan menanggalkan papan bawahnya ya teman-teman ya. Kita akan cek apakah konektornya bermasalah atau tidak ya teman-teman ya. Dan untuk sementara waktu kita akan coba untuk
melengketkan kaki-kaki konektornya ya teman-teman ya. Bisa jadi kaki-kaki konektor cas ini tidak nempel ke arus papan bawah ya teman-teman ya. Itu biasanya terjadinya kebanyakan handphone yang kerusakannya di konektor cas ya teman-teman ya. Baiklah, saya akan menambah pasta solder ya teman-teman ya di kaki konektor casnya. Akan saya coba untuk menyatukan kaki konektor casnya ke pin PCB papan bawahnya ya teman-teman ya. Bisa jadi juga terjadinya pin papan bawah PCB-nya dengan kaki konektor casnya tidak menyatu ya teman-teman ya. Tidak menyatu dan timah soldernya tidak nempel ya teman-teman ya. Bisa jadi terjadinya di kaki pin udah jarak ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba untuk mensolder kaki pinnya konektor casnya ya teman-teman ya. Oke, setelah saya udah dan menurut saya udah persisi kaki konektor casnya, saya akan coba untuk pengetesan casnya ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti pengetesan casnya tidak bisa, saya akan coba untuk melakukan penggantian konektor casnya ya teman-teman ya. Oke, saya udah terasa cukup buat membersihkan sisa-sisa pasta fluknya. Saya akan coba untuk pengetesan konektor casnya ya teman-teman ya. Tapi saya harus ngukur dulu. Kita ukur arus yang masuk di konektor cas ini ya teman-teman ya, supaya nanti kita nggak bolak-balik untuk membongkarnya ya teman-teman ya. Kita harus pastikan dulu apakah arus di konektor cas ini ada arus atau ada tegangan atau tidak ya teman-teman ya. Ya, ternyata arus dan tegangan di kaki konektor cas ini alhamdulillah ada ya teman-teman ya. Jadi kita tidak repot dan tidak susah payah untuk melanjutkan langkah berikutnya ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba untuk ngetes casnya dulu ya teman-teman ya, apakah cas ini berfungsi atau tidak. Kalau seandainya pengecasan ini berfungsi, alhamdulillah handphonenya selesai diatasi ya teman-teman ya. Saya akan memasang baterainya kembali dan akan saya tes untuk pengecasannya ya teman-teman ya, apakah ada respon atau tidak ya teman-teman ya, atau konektor casnya harus wajib kita ganti. Wah, sepertinya tidak ada arus yang masuk di jalur konektor cas ini ya. Kita akan coba untuk melakukan langkah yang terakhir ya teman-teman ya. Kita akan mengganti konektor casnya dengan yang baru ya teman-teman ya. Kita ganti konektor casnya, bukan kita ganti satu set papan PCB-nya ya teman-teman ya. Satu set konektor casnya yang akan kita ganti. Pertama, saya akan menambahkan pasta timah fluk ya teman-teman ya, supaya timah yang nempel di kaki konektor cas ini meleleh ya teman-teman ya. Baiklah, saya akan memanaskan dan akan memblower. Kalau soal ketegangan panas atau angin itu tergantung dari blower yang kita pakai ya teman-teman ya, nggak bisa sama seperti apa yang saya pakai ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah konektor casnya udah copot dan konektor casnya udah tanggal ya teman-teman ya. Saya akan mengganti ya, ini konektor barunya ya teman-teman ya. Ini konektor barunya dan akan saya pasang ke papan PCB-nya ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, agak berisik dan agak ribut dengan suara motor. Ini saya akan membersihkan timah solder yang nempel di papan PCB ya teman-teman ya, dengan solder wick ya teman-teman ya. Setelah saya membersihkan papan PCB yang ada timah soldernya, saya akan merapikan kaki-kaki jalur konektor casnya ya teman-teman. Akan menambah timah solder yang menempel di kaki-kaki konektor casnya ya teman-teman ya.
Baiklah, serasa saya cukup, saya akan membersihkan sisa-sisa fluk yang nempel di papan PCB ini ya teman-teman ya, dan akan saya pasang konektor casnya, dan akan saya tambah timah solder di kaki-kaki konektor casnya ya teman-teman ya, supaya dia kokoh dan kuat ya teman-teman. Menguatkan kaki-kaki konektor cas ini ya teman-teman ya, supaya kaki-kaki konektor cas ini nempel dengan baik ya teman-teman ya. Jadi di saat pengecasan konektor cas ini tidak goyang dan kokoh rapi ya teman-teman ya. Dan tidak bisa juga kita mengasih timah solder ini terlalu banyak ya teman-teman, karena dia nanti merembes ke bawah ya teman-teman ya, di lubang kaki-kaki konektor casnya ya teman-teman ya. Oke, menurut saya sudah cukup. Saya akan menambah pasta timah solder untuk melengketkan kaki-kaki konektor casnya ya teman-teman ya, supaya nempel di papan PCB nya ya teman-teman ya. Baiklah, menurut saya kaki-kaki konektor casnya sudah cukup nempel di papan PCB konektor casnya ya teman-teman ya. Saya akan coba untuk membersihkan sisa-sisa pasta fluknya tadi ya teman-teman ya, dan akan saya coba untuk pengetesan cas, apakah di penggantian konektor cas ini handphonenya kembali normal atau harus kita ganti satu set di jalur papan PCB ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah, mantap jiwa, handphonenya kembali hidup ya teman-teman ya. Dan apakah ada logo baterai di handphonenya? Alhamdulillah, persentase baterainya nongol ya teman-teman ya. Saya akan coba untuk pengetesan handphonenya hidup ya teman-teman ya. Oke, handphonenya sudah saya hidupkan. Apakah handphonenya masuk ke menu booting atau hanya mentok logo saja ya teman-teman ya. Jadi menurut saya kerusakan handphone itu di saat handphonenya mati total, kita tidak bisa memprediksi bahwasanya itu mesin, karena di setiap kerusakan handphone itu banyak faktor dan terjadinya ya teman-teman ya. Alhamdulillah, handphonenya kembali normal dan logo pengecasannya ada. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.